Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Musa lahir di Mesir dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Raja Firaun yang zalim. Firaun memang terkenal dengan kekejamannya. Bahkan ia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang wajib disembah rakyatnya. Siapapun yang tidak setuju dan berani menentang Raja Besar Mesir itu pasti akan dihukum mati. Dakwah Nabi Musa alaihissalam dalam mengingatkan Firaun agar bertobat dan kembali ke jalan yang benar bukan tugas yang mudah. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh kesabaran dan keberanian. Atas kesabaran dan kegigihannya itulah Musa menjadi salah satu nabi ulul azmi. Ulul azmi yaitu nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki tekad dan kesabaran luar biasa dalam menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Musa alaihissalam melakukan berdakwahnya dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Salah satu mukjizat itu adalah tongkat sakti yang kelak digunakan untuk membantu Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Tongkat itu menyelamatkan Bani Israel dari kejaran pasukan Firaun yang ingin menghancurkan Musa dan Bani Israel. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup berada di lingkungan istana Firaun, namun kelahiran Nabi Musa alaihissalam memiliki kisah yang sangat luar biasa. Saat Musa masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Yukabad, Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya Raja Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini, perintah Firaun. Tak hanya itu, Firaun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tak berdosa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan." Quran surat Al-Qasas ayat 4. Firaun melakukan hal tersebut setelah para penasihatnya menafsirkan mimpinya. Menurut dukun-dukun istana, akan lahir seorang laki-laki Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Karena itulah, untuk mencegah hal itu terjadi, Firaun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Sementara itu, Yukabad merasa takut karena sebentar lagi bayi yang dikandung akan lahir. Bagaimana ini? Haruskah anak kita ini mati di tangan Firaun sebelum ia bisa melihat dunia? Ucap Yukabad bersedih. Tenang istriku, hibur Imran, suaminya. Mari berdoa, kita serahkan segalanya kepada Allah. Mari meminta perlindungan kepadanya. Yukabad masih murung. Ia tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan bayi yang dikandungnya. Lebih baik kau beristirahat. Lagi pula belum tentu juga bayi kita ini laki-laki, kata Imran. Tapi Yukabad tetap merasa khawatir. Ia memiliki perasaan yang begitu kuat bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah bayi laki-laki. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dan bayi ini, ucapnya lirih. Nabi Musa dihanyutkan ke aliran sungai Nil. Waktu kelahiran itu pun tiba. Ternyata benar dugaan Yukabad. Bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki. Yukabad amat senang, tapi pada saat yang bersamaan ia juga takut dan khawatir dengan nasib bayi laki-lakinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. "Apakah kamu yakin dengan rencanamu itu?" tanya Imran setelah mendengar rencana istrinya itu. "Ya, hanya ini cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bayi kita," ujar Yukabad. "Baiklah, ayo segera kita persiapkan segala sesuatunya sebelum prajurit Firaun tahu dan mengambil buah hati kita ini," ucap Imran. Dengan mengendap-endap, Yukabad dan Imran
berjalan menuju tepian sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin sehingga Musa tidak menangis. Jika Musa menangis, hal itu akan membahayakan dirinya. Yokebed terlihat begitu berat hati ketika hendak menghanyutkan Musa ke sungai Nil, sungai yang dipenuhi kuda Nil dan buaya-buaya yang besar dan ganas. Yokebed sempat cemas bagaimana jika buaya dan kuda Nil memangsa Musa. "Cepat lakukan sebelum orang-orang Firaun melihat kita," perintah Imran. Yokebed ibunda Musa berupaya melawan kekhawatirannya itu. Dengan berderai air mata, ia menghanyutkan Musa yang masih bayi itu ke sungai Nil. Aliran deras sungai terpanjang di dunia itu dalam sekejap menghayun-hayun kotak kayu tersebut. Kotak itu semakin jauh di bawah aliran sungai hingga hilang dari pandangan mata Yokebed. "Mari kita pulang," ajak Imran suaminya. Yokebed masih tidak percaya bahwa sebagai seorang ibu, ia baru saja menghanyutkan anak kandungnya sendiri ke sungai. Ia telah membiarkan Musa yang masih bayi itu berjuang sendirian melawan ganasnya alam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan dan keyakinan kepada Yokebed bahwa Musa akan berbaik-baik saja. Suatu ketika, mereka akan berjumpa kembali. "Ibu percaya, anakku," bisik Yokebed lirih. "Ibu percaya, kamu pasti akan selamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu dan kita akan berjumpa kembali." Memang begitulah takdir Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa. Rupanya, permaisuri Raja Firaun yaitu Siti Aisyah juga sedang berada di tepian sungai Nil. Ketika tengah asyik mandi sambil menikmati kesegaran air sungai, tiba-tiba seorang dayang yang menemaninya berteriak-teriak, "Tuanku, tuanku, lihatlah kotak apakah yang hanyut dan tersangkut di sela-sela batu itu," katanya pada Siti Aisyah sambil menunjuk ke sebuah kotak kayu. "Coba kamu ambil kotak kayu itu," perintah Siti Aisyah. Si dayang bergegas memungut kotak kayu itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil di dalam kotak itu. "Tuanku, ada seorang bayi di dalam kotak ini," teriak si dayang sambil bergegas menuju tuannya. "Bayi siapa itu sebenarnya?" Siti Aisyah terdiam beberapa saat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar sungai, mencari tahu apakah ada orang lain di sana yang telah menghanyutkan bayi itu. Permaisuri Raja Firaun itu kemudian memutuskan untuk membawa Musa ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. "Kasihan sekali bayi ini. Lebih baik aku merawatnya di istana," ucapnya. Siti Aisyah pun merawat Musa seperti anaknya sendiri. Ia amat menyayangi Musa. Permaisuri Firaun itu merasa sangat beruntung dan bahagia bisa membesarkan Musa. Apalagi ia juga belum dikaruniai seorang anak. Di istana Firaun itulah Musa tumbuh. Tapi meskipun hidup di istana Firaun, Musa sama sekali tidak terpengaruh oleh kemewahan istana. Perilaku dan watak Musa sangat berbeda dengan sifat Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga Musa dan membuat Musa memiliki sifat yang mulia. Itu karena Musa ditakdirkan menjadi nabi dan dengan sifat terbunyinya itu ia akan berdakwah kepada Firaun. Perang tanding dengan dukun sakti Firaun. Musa pun menjadi putra mahkota. Semua kemewahan istana bisa dia nikmati sepuasnya. Tapi semakin beranjak dewasa, Musa semakin sadar ia dengan perilaku kejam ayah angkatnya itu. Bagaimana tidak, Firaun selalu menindas rakyatnya yang tidak taat kepadanya. Bahkan Firaun sangat tidak adil terhadap Bani Israel. Ia menjadikan kaum itu sebagai budak dan memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang. Musa yang akhirnya tahu bahwa dirinya adalah orang Bani Israel merasa bimbang dan sedih. Ia ingin melawan kezaliman Firaun terhadap Bani Israel. Tapi selama ini pula Firaun telah merawat dan membesarkan dirinya dengan baik. "Haruskah aku membela Bani Israel dan menentang ayah angkatku sendiri?" batin Musa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Musa adalah utusannya yang akan menyelamatkan Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkat Musa sebagai nabi dan rasul untuk berdakwah. Musa ditugaskan untuk mengingatkan Firaun akan kezalimannya dan mengajak Firaun kembali ke jalan yang benar. Namun, Musa merasa lidahnya keluh dan tidak lancar berbicara ketika berhadapan dengan ayah angkatnya itu. Harun saudaranya lebih fasih berbicara. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam meminta
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Harun menjadi pendampingnya yang akan menemaninya berdakwah kepada Firaun. Mereka berdua pun pergi bersama-sama menghadap Firaun. "Apa? Berani-beraninya kalian mengingatkanku? Tidak tahukah kalian bahwa aku ini Tuhan kalian?" bentak Firaun yang sangat murka. "Tidak," jawab Musa dengan tegas. "Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Allah pemilik langit dan bumi. Allah adalah Tuhanmu, Tuhanku, dan Tuhan semesta alam. Kepadanya kita semua harus menyembah." Mendengar jawaban Nabi Musa alaihissalam tersebut, Firaun semakin marah. Firaun kemudian menantang Musa untuk adu kesaktian melawan para penyihir sakti andalannya. "Pertandingan itu akan menunjukkan bahwa kamu hanyalah pembohong besar, Musa. Orang-orangku pasti akan dengan mudah mengalahkanmu," kata Firaun dengan penuh percaya diri. "Baiklah, kupenuhi tantanganmu itu," jawab Musa. Hari adu kesaktian tiba. Arena pertandingan tampak begitu ramai. Banyak orang ingin melihat langsung peristiwa yang tidak biasa itu. Mereka ingin membuktikan apakah Musa benar utusan Allah dan bisa mengalahkan para penyihir Firaun. Suasana sangat tegang saat pertandingan dimulai. Sebagian besar penonton berlari menjauhi lapangan ketika tali-tali yang dilemparkan tukang sihir Firaun berubah menjadi ular-ular berbisa yang ganas. Ular-ular itu menggeliat-geliat seolah-olah ingin memangsa apapun yang ada di sekitarnya. "Hai Musa, ayo tunjukkan kesaktianmu," ajak para penyihir Firaun. "Kulihat engkau begitu ketakutan dan gemetar melihat ular-ular kami ini. Hahaha." Musa tak bisa mengelak bahwa ia memang merasa ketakutan. Dalam kekhawatirannya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tengah-tengah lapangan. Para penyihir Firaun, Raja Firaun sendiri, dan seluruh penonton di lapangan seketika terbalak. Mereka merasa takjub sekaligus tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Wah," sebagian penonton merasa takjub. Yang lain merasa ngeri, ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Ternyata tongkat Musa berubah menjadi ular raksasa. Ular itu dengan lahap menelan semua ular-ular penyihir Firaun tanpa tersisa seekor pun. Melihat hal itu, para penyihir Firaun langsung bersujud di kaki Musa. Mereka mengaku kalah. Mereka juga mengakui bahwa Musa adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Para penyihir itu pun menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Musa. "Kami beriman kepada Tuhanmu, hai Musa," ucap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu para pesihir itu merunduk bersujud. Seraya berkata, "Kami telah percaya beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa." Quran Surat Toha ayat 70. Berbeda dengan Raja Firaun, ia tak bisa menerima kekalahan itu. Ia justru menjadi semakin murka begitu mengetahui penyihirnya sendiri malah mengkhianatinya dan menjadi pengikut setia Musa. "Mereka semua sungguh tak tahu diri dan tak tahu diuntung," gerutu Firaun. Raja Mesir yang zalim itu kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap para penyihir itu. "Tangkap mereka dan bawa ke hadapanku," seru Firaun. Para penyihir Firaun itu pun tertangkap. Firaun menghukum mereka dan menyiksa mereka hingga meninggal di hadapan banyak orang. Meskipun demikian, sebagian besar orang sadar bahwa Firaun memang hanyalah manusia biasa dan bukan Tuhan yang harus disembah. Semakin banyak orang pula yang menjadi pengikut Musa. "Musa adalah dari doa-doa kita selama ini," bisik orang-orang Bani Israel satu sama lain. "Dia dikirim oleh Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan Firaun yang kejam itu." Orang-orang Bani Israel menaruh harapan yang sangat besar terhadap Musa. Mereka berharap Musa dapat mengakhiri penderitaan mereka. Nabi Musa dikejar Firaun. Sejak kekalahannya yang menyakitkan itu, kemarahan Firaun semakin menjadi-jadi. Di berbagai tempat terlihat prajurit Firaun menyiksa orang-orang Bani Israel secara kejam. Untuk kesalahan kecil saja, orang-orang Bani Israel itu bisa tewas disenjata para prajurit Firaun. "Musa, sampai kapankah kiranya kami mengalami penyiksaan dan penindasan ini?" adu Bani Israel kepada Musa. "Tidak bisakah engkau menyelamatkan kami dan mengakhiri semua penderitaan kami di negeri ini?" Musa pun sebenarnya masih bingung. Melawan Firaun dengan kekuatan prajuritnya yang luar biasa bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa dianggap mustahil. Hingga kemudian Musa mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa seluruh Bani Israel pergi dari Mesir menuju tanah Kan'an. Kan'an adalah asal leluhur Bani Israel.
yang berada di sebelah timur Mesir. Rencana besar itu pun disampaikan secara sembunyi-sembunyi di antara orang-orang Bani Israel. Jangan keras-keras, kata seseorang kepada temannya sambil meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Ini rencana yang sangat rahasia, jangan sampai bocor dan ketahuan Firaun. Ingat, prajurit dan mata-mata Firaun ada di mana-mana. Betul, temannya mengangguk mengiyakan. Jika rencana ini ketahuan, tentu kita semua akan menjadi budak abadi. Saat yang ditunggu pun tiba. Harun membawa lebih dari 1/2 juta orang Bani Israel keluar dari Mesir. Setengah juta manusia bukanlah jumlah yang kecil. Tentu, kepergian orang sebanyak itu akan mudah diketahui oleh Firaun dan bala tentaranya. Kita harus kejar mereka dan mengembalikan mereka ke Mesir. Tangkap mereka, perintah Firaun kepada seluruh prajuritnya dengan tegas dan penuh kemarahan. Tentu saja sangat mudah bagi Firaun dan bala tentaranya untuk menyusul Musa dan Bani Israel. Kuda-kuda yang mereka tunggangi lari dengan begitu kencang. Musa, Firaun dan bala tentaranya berhasil menyusul kita, teriak orang-orang Bani Israel ketakutan. Lihatlah di belakang sana, begitu banyak jumlah mereka. Akankah hidup kita berakhir di tepi Laut Merah ini, atau kita akan dibawa ke Mesir dan kembali menjadi budak di sana? Saat itu Musa dan orang-orang Bani Israel berada di tepi Laut Merah, laut yang memisahkan daratan Afrika dan Asia. Mereka terjebak karena di depan mereka laut, sementara di belakang mereka dari kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya. Kisah Nabi Musa membelah Laut Merah. Musa bingung, tak ada pilihan lain selain menyeberangi lautan itu. Tapi apakah itu mungkin? Bagaimana mereka bisa menyeberang sedangkan laut sedang pasang? Musa lalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa diperintahkan memukul tongkatnya ke lautan. Musa pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Dengan seketika Laut Merah terbelah menjadi dua. Terbentuk jalan di antara kedua lautan itu. Musa dan orang-orang Bani Israel pun segera melintasi jalan tersebut. Ayo cepat, teriak mereka saling memberi semangat satu sama lain agar mempercepat langkah. Firaun dan bala tentaranya juga ikut melintasi jalan itu. Ketika Bani Israel telah berhasil menyeberang ke daratan, Laut Merah kembali seperti semula. Jalanan yang baru mereka lewati itu pun tertutup. Tolong, tolong, teriak pasukan Firaun yang masih berada di Laut Merah. Gelombang besar lautan dengan cepat menggulung mereka. Firaun dan pasukannya pun mati tenggelam di dasar laut itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengakhiri kekejaman dan kezaliman Firaun di muka bumi. Namun, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan jasad Firaun dan membuatnya tidak rusak sebagai pelajaran untuk seluruh manusia termasuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Quran Surat Yunus ayat 92. Pesan moral yang kita dapat dari kisah Nabi Musa tersebut adalah kezaliman dan kesombongan itu akan musnah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu tadi kisah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.